Kisah si bulang lintas negara masih berlanjut. Demi menemukan ikan-ikan monster di Taiwan, kami harus menghadapi rintangan demi rintangan, menyusuri sungai, danau, hingga pelosok alam yang belum pernah kami jelajahi. Setiap langkah adalah petualangan, dan setiap lokasi menyimpan cerita baru. Inilah perjalanan kami, si bulang Indonesia, membawa semangat Indonesia untuk menjelajahi alam Taiwan. Ikuti terus petualangan kami, karena kejutan berikutnya baru saja dimulai. Hari pertama petualangan kali ini dimulai. Aku menyalakan motor dan menempuh perjalanan menuju sebuah spot tersembunyi yang dikenal sebagai habitat ikan toman. Itu teman-teman, ada penampakan ikan toman itu. Nah, itu lihat. Itu ada 2 ekor ikan toman penampakannya di sana itu. Nah, kita akan coba bidik ini. Saya baru datang udah disambut ikan toman itu. Wah, boleh tuh. Yang satu black mamba, yang satu goblin. Teman-teman, ya kan, ikan tomannya pada keluar semuanya dari sarangnya teman-teman. Itu Perjalanan yang cukup jauh akhirnya terbayar. Saat tiba di lokasi, baru beberapa langkah menyelusuri tepian sungai, aku langsung dikejutkan oleh penampakan 2 ekor ikan toman berukuran sangat besar. Kesempatan emas itu datang begitu cepat, namun sayangnya bidikanku meleset. Di sungai ini sebenarnya ikan gabus bertebaran di mana-mana, tapi hari ini tujuanku hanya satu, yaitu ikan toman. Aku kembali membidik untuk ketiga kalinya. Lalu keempat kalinya, sayang, semuanya kembali meleset. Entah karena perut belum terisi sejak pagi, atau mungkin memang ada penunggu yang menjaga ikan-ikan di tempat ini. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi tadi saya ngetapel ada beberapa kali nggak kena-kena, terus powernya itu kurang. Apa perasaan saya atau gimana ini? Coba saya ganti ketapelnya ini. Tadi ada penampakan berapa, 3 ekor. Jangan kurang ajar. Berarti ini harus dibongkan bupo lagi Pak ini. Kayak powernya itu kok nggak ada itu loh, kayak hilang tenaga itu loh ketapelnya itu. Kita baru datang tadi langsung disambut itu. Atau ya mungkin belum sarapan atau gimana. Babon-babon teman-teman. Tapi sebenarnya di sini tuh banyak sekali ikan gabusnya, tapi saya nggak bidik karena saya intinya targetnya ikan toman teman-teman. Jadi ada saatnya kita ambil ikan gabusnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita nyanggung. Karena ini mainnya itu kita harus senyap nih teman-teman. Kalau nggak senyap itu ikan tomannya itu akan lari. Oke teman-teman, saya kasih tahu itu ada ikan gabus kumpul itu. Kumpul kebo itu ada 10 ekor atau berapa itu. Jadi ikan gabusnya ugal-ugalan itu teman-teman. Itu kalau mungkin kan gabusnya rapat paripurna, ini jauh banget ini. Saya zoom. Tuh, lihat.
Bahaya sarangnya itu teman-teman, ya kan, itu banyak sekali itu. Lihat ya, nah itu lihat, itu banyak sekali itu teman-teman. Gabusnya itu ada 10 ekor atau berapa itu. Ini jauh banget loh ini, lihat ini. Oke, kita cari ikan apa itu, tomannya saja teman-teman. Di bawah kakiku seekor ikan gabus babon tampak berenang santai, sesekali menari di antara gerombolan ikan nila. Pemandangan yang luar biasa, tetapi bukan itu tujuan kedatanganku. Aku tetap menahan diri, fokus pada satu target. Hingga seketika bayangan besar melintas tepat di hadapanku. Seekor ikan toman berukuran raksasa muncul begitu saja, membuat jantungku bergeduk lebih kencang. Inilah momen yang selama ini kutunggu, tetapi saya dalam posisi belum siap. Nggak kena teman-teman. Saya ngerekam gabus, malah ikan tomannya muncul. Aduh, udah beberapa kali ini nggak kena ini ikan tomannya. Babon itu tadi besar sekali. Aduh, keluar lagi apa enggak ini? Ini tadi kalau saya nggak ngerekam itu pasti kena itu. Soalnya posisinya ikan tomannya itu sudah mendongol. Babon ini teman-teman, yakin. Kita tunggu di sini saja, biar ikan tomannya itu jalan-jalan dulu. Saya tuh tadi lihat di sini tuh ada ikan berapa, 3 ikan gabus. Saya ambil videonya. Ya terus ikan tomannya itu jalan-jalan ini tadi, kurang ajar. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita mainnya ini senyap teman-teman. Ada saja pokoknya kejadian aneh-aneh. Ini pentil saya itu, nih, ya kan, tiba-tiba lepas sendiri. Ya ampun, ya ampun. Aduh. Nih saya harus ganti pentilnya ini. Lihat ini, Masya Allah, merinding saya. Kok selalu ada kejadian. Anjir. Satu persatu ikan toman mulai menampakkan diri. Mereka berenang perlahan, menari di permukaan air, seolah mengecek setiap langkahku. Namun bidikan demi bidikan terus meleset. Entah karena tekanan yang menguasai pikiranku atau sesuatu yang sulit dijelaskan. Yang pasti, suasana di tempat ini terasa begitu berbeda, sunyi, mencekam, dan menghadirkan aura yang membuat setiap gerakan terasa lebih berat. Oke teman-teman, jadi ini ada buah, namanya buah santiat ini. Ini buat anu enak. Ini rasanya kayak markisa. Meski harus mengakhiri hari pertama dengan tangan kosong, semangatku belum padam. Karena dalam setiap petualangan, kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju tangkapan impian. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jadi kita lanjutkan pengintaiannya. Jadi kita main senyap ini. Semoga ada cintanya teman-teman. Hari kedua petualanganku dimulai. Kali ini aku menuju kawasan sekitar Danau Wusantau, sebuah lokasi yang direkomendasikan oleh teman-teman pemancing Indonesia di Changhua. Konon tempat ini menjadi habitat ikan toman berukuran besar. Namun untuk menemukan kami harus menembus jalur-jalur yang tersembunyi. Dalam perjalanan kali ini aku ditemani seorang rekan kerja asal Taiwan. Ia penasaran
Ingin melihat langsung bagaimana petualanganku berburu ikan di alam liar Taiwan. Namun, alam memiliki rencana sendiri. Hujan deras turun tanpa henti, disusul kilatan petir yang menyelimuti langit. Meski cuaca jauh dari kata bersahabat, pencarian ikan toman harus terus berlanjut. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai lokasinya. Ini lokasinya itu di spot mana ya, pedalaman ini. Jadi ini orang nggak ada yang tahu pokoknya di sini itu. Ini tuh buangan air dari danau. Terus di sini tadi saya lihat itu banyak sekali anakan ikan toman itu gini-gini ini. Nah, di sini tuh seperti ini spotnya teman-teman. Nah, di sana itu buangannya itu. Terus ini anakan ikan toman itu banyak sekali di sini. Karena bulan 5, 6 sampai 7 itu musim ikan toman itu musim kawin itu, teman-teman. Ini spotnya agak rimbun ini. Nanti kita akan masuk ke sebelah sana itu, karena di sana itu ada sungainya itu lebih menyempit itu. Sepertinya di sana nanti kita dapat sambaran. Untuk ikan tomannya itu mendongolnya itu cepat banget, jadi kita nggak bisa main pakai ketapel, kita pakai pancing ini. Kita pakai pakai reel casting, apa itu namanya, itu yang gini-gini itu loh pokoknya. Oke, semoga nanti ada cintanya teman-teman. Saya bersama teman Taiwan, dia ingin ngerasain cari ikan, tajak belusuk-belusukan tadi. Hujannya lebat banget ini teman-teman. Bahaya ini. Kita tunggu hujannya terang. Mungkin setelah hujan itu ikannya biasanya mau nyamber. Oke, kita pokoknya tanpa batas teman-teman. Mantap. Lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini nggak dapat ikan hari ini. Jadi ini agak susah nih makanannya. Cuma anakan tomannya yang kelihatan, tapi nggak mau makan ini. Ini spotnya itu belantara ini. Nih kita basah kuyup ini teman-teman. Kita cari lokasi lagi ini. Soalnya saya itu kurang leluasa ini karena mandor saya itu ikut-ikutan cari ikan. Tapi untuk jiwanya itu bener tak ajak berusuk-berusukan mau. Oke, kita cari spot biar dia pulang dulu, nanti kita lanjutkan petualangan lagi. Teman-teman,
Hari ketiga petualanganku membawa pengalaman yang benar-benar berbeda. Kali ini aku bergabung bersama tim dokumenter Taiwan untuk berburu ikan di tengah laut. Dengan sebuah perahu sewaan, kami meninggalkan daratan dan berlayar menuju spot-spot yang menjanjikan. Biaya sewa perahu ini mencapai $22.500 Taiwan atau sekitar 12.500.000 untuk satu hari penuh. Nilai yang tidak sedikit, tetapi sebanding dengan kesempatan menjelajahi perairan lepas dan merasakan sensasi memancing di lautan Taiwan. Kini semuanya bergantung pada alam. Apakah hari ini keberuntungan akhirnya akan berpihak kepada kami? Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau berpetualang lagi. Nanti kita bersama tim dari Taiwan Dokumenter. Jadi ini kita masih memasang mic untuk persiapan untuk ke tengah. Jadi ini cuacanya sedikit mendung, hujan. Ini sudah berapa hari, 5 hari Taiwan itu dilanda hujan terus ini. Tapi ini kita nekat mencoba untuk mencari ikan di tengah-tengah laut ini. Mungkin nanti kita targetnya mungkin ikan seperti ikan kerapu, mungkin ikan jiti, terus tadi ikan apa juga itu? Nah, talang-talang. Jadi nanti kita coba di sana. Sebenarnya dulu saya itu waktu di Indonesia pernah sebelum kesini itu saya itu kerja sebagai nelayan mencari ikan di tengah laut di Pantai Popoh. Itu saya itu pakai perahu yang namanya perahu selerek gitu. Jadi dulu saya itu mantan perompak Somalia. Oke, kita coba pasang ini dulu. Oke teman-teman, jadi kita mau berangkat ini persiapan, nanti kita mau ke Departemen Kelautan dulu. Jadi kita itu sebelum ke tengah laut itu data-data kita itu sudah perlu didata siapa yang masuk ke sini. Jadi dia minta data kita, atau kalau kita itu namanya di sini tuh ARC, jadi kita harus pakai itu. Ini bertepatan pada bulan Suro ini, 1 Suro ini, 1 Muharram. Oke, bismillah, semoga dapat cintanya. Oke teman-teman, jadi kita melakukan pengecekan ini dari pihak Taiwan ini. Jadi kita didata dulu siapa yang ikut di kapal sini. Terus nanti ini jadi ARC kita itu dilihat. Jadi ini mungkin dari Basarnas itu loh. Sebelum meninggalkan daratan, perjalanan kami belum benar-benar dimulai. Sesuai standar operasional di Taiwan, setiap kapal yang akan berlayar wajib melapor kepada petugas kelautan. Di sini identitas seluruh awak dan penumpang diperiksa serta didata dengan teliti. Prosedur ini bukan sekedar formalitas, melainkan langkah penting untuk memastikan keselamatan setiap orang yang beraktivitas di laut. Setelah seluruh proses administrasi selesai dan izin belajar diberikan, kini saatnya kami melangkah menuju lautan lepas. Di hadapan kami terbentang samudra luas yang menyimpan tantangan sekaligus harapan. Entah kejutan apa yang menanti di balik ombak hari ini. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Jadikan tempat bermainku bermuara kedamaian, inilah kisahku. Si bolang Indonesia. Oke teman-teman, jadi kita bersama kapten ini. 等一下，钓鱼哪里啊？钓鱼哪里啊？对，台南啊，台南啊。那是什么鱼啊？北扁啊，然后呢？红潮啊，金兰啊，石斑，石斑，然后基底具体没有，没有啊？对啊，今天要下雨吧？今
下雨那个水啊浊啊，是吧？对所以那个黑黑对，红红。看不见啊。 Nah, jadi ini kaptennya kita ini, jadi dia yang mau mencarikan ikan, tempat ikan, pastinya dia tahu. Nanti semoga pokoknya ada cintanya. Kalau ikan jiti di sini itu katanya hanya sedikit. Terus ada ikan apa itu nanti, ikan kerapu, ikan apa itu saya itu agak lupa. Pokoknya nanti kita ikutin kaptennya, kita nanti mancing bareng-bareng. Jadi ini pertama kali kita mancing. Terus ini mungkin ya teman-teman dulu katanya pingin kita itu mancing di tengah laut, kita coba hari ini. Walaupun cuaca hari ini sedikit mendung, terus mungkin hujan, kalau ombaknya itu sedikit oke lah hari ini, nggak begitu besar ombaknya. Oke, kita berpetualang, kita mancing di tengah laut. Nah, Wes iki. mentok-mentok. Tarik. Tarik sih. Nah, Wes sak meneh ya. ya, ngono ae. Mas, sampai mancing, nyobi harus. Baru beberapa saat setelah kapten menghentikan kapal di titik pertama, suasana yang semula tenang langsung berubah menjadi penuh ketegangan. Tiba-tiba joran milik temanku Imam disambar sesuatu dari dasar laut. Tarikannya begitu kuat hingga joran melengkung tajam, menandakan bahwa ikan berukuran besar sedang berusaha melepaskan diri. Semua mata langsung tertuju ke arahnya. Pertarungan sengit pun dimulai dan semangat kami semakin membara. Jika ini adalah sambaran pertama, maka kami berharap ini menjadi pertanda baik. Mungkin inilah awal keberuntungan dalam petualangan memancing kami hari ini di lautan Taiwan. Lo sembarangan iki dudu rel main-main iki. Ini, Mas. Kakap batu. Very good, very good. Very good. Iya. Masih ya. Masih. Jigging. Kayak jigging. Masih. Cekasih. Lihat. Berapa tak mau ya, Mas? Masih. Masih. Totonya aku ya. Sampean ngucul iki pancing. Singlon ya. Nah, pancingnya. Bisa ora Getang ya? litang Tang. Di cekeling ini, aku Ya, terbalik. Wah, mentetang malah. Hati-hati. Strike berikutnya kembali menghampiri temanku Imam. Hari ini seolah keberuntungan memang sedang berpihak kepadanya. Bukan tanpa alasan, pengalaman memancingnya di laut memang sudah tidak diragukan lagi. Dulu ia pernah bekerja sebagai anak buah kapal di kapal Taiwan dan Tiongkok, sehingga ia sangat memahami karakter ikan-ikan laut dan cara menghadapi tarikannya. Terbit matahari, cerah dengan senyuman. Kayaknya gede. Kayaknya gede. Ikan menari-nari, Nyoting ya. Gua nanya dulu. Iya. Bisa sampean. Tenang sampean. Imam. Oi. Bi apa peno? Pilih. Mano. Dewa. Ini. Gendong kami. Ayo, oke.
Sebagai imam. Ya yang di kelam. Ya. Berapa umpan deh? Umpan. Dia emang kaget banget. Kaget teko. Ya. Mulung ini enggak. Kok apa iki? Orang yang karang tuh, Mas. Enggak iwak. Lah wong narik lho, Mas. Oh, enggak dong. Ada yang karang juga ada. Yo, Karangnya jalan. Iya. Karangnya Anu, Karang Taruna. Iya, ya. Panggil lawan Pak ya. Ini imam ya. Positif. Tak lama kemudian jorannya kembali melengkung tajam. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Ikan terus memberikan perlawanan tanpa henti, seolah enggan menyerah. Di saat yang sama, hujan mulai turun membasahi dek kapal, membuat suasana semakin dramatis. Lentek piye terus. Duduk ya. Kayak sekarang itu ya. Iki katanya ra iso maju to. Iya. Foto ning wae ro yo. Lah ya bongko ngene iki. Mas itu maju rono. Lah iya. Piye? Hei,可以靠近哪里吗？那个一那个压力大耶。Mas tarik mas. Dang, odine nek entek iki. Pawana serilku. Banyu. Namun, keberuntungan kali ini belum sepenuhnya berpihak kepada Imam. Tarikan ikan yang begitu dahsyat akhirnya berhasil mengalahkan kekuatan senar. Dalam sekejap, senar pun putus dan sang penghuni laut kembali menghilang ke dalaman. Kami hanya bisa terdiam, membayangkan seberapa besar ikan yang baru saja berhasil melepaskan diri. Oke teman-teman, jadi ini cuaca kita agak badai ini. Terus kita ini tadi yang di spot yang keduanya kita sudah dapat tapi putus tadi. Ini dari Imam ini. Bagaimana Pak Imam? Beres. Mantap. Tadi yang keduanya bagaimana tadi? Mocel masih. Mungkin belum beruntung. Itu tadi reelnya itu sampai panas ini teman-teman. Jadi kita ini cuaca agak Hujan lebat akhirnya datang, disertai angin yang semakin kencang. Langit yang semula hanya mendung kini berubah menjadi gelap. Sementara ombak terus meninggi, kondisi di laut semakin sulit diprediksi. tim dari apa itu engineering audio itu dia menang waktu laut. Karena pada dasarnya kalau di laut itu kalau belum pernah ke laut itu benar. Walaupun minum obat itu pasti mabuk. Itu sudah dipastikan, mungkin teman-teman yang pernah di laut itu pasti seperti itu. Cuaca di tengah laut semakin memburuk, hujan turun semakin lebat, sementara ombak terus mengguncang kapal tanpa henti. Kondisi ini membuat beberapa anggota tim dokumenter dari Taiwan mengalami mabuk laut yang cukup parah. Setelah berdiskusi dengan kapten dan seluruh tim, kami akhirnya memutuskan untuk mengakhiri petualangan lebih awal. Keselamatan dan kesehatan seluruh kru jauh lebih penting daripada memaksakan diri untuk terus memancing. Oke teman-teman, jadi kita hari ini
ikannya cuma dapat sedikit karena cuaca yang kurang mendukung tuh di Tiantian. Itu satu. Tadi yang 3 putus karena ini cuaca di Taiwan itu sekarang itu kurang mendukung ini teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah mencoba. Nanti mungkin lain kali kita coba waktu cuacanya baik, kita coba ke laut lagi. Bagaimana? Mending naturalnya hasil. Stok. Cuma dapat 1 ekor ini teman-teman, ya nggak apa-apa, yang penting masih ada cintanya. Tapi Besok yang nyantol tadi, yang putus tadi ada kalau 50 kilo ya. 50 kilo ada, mungkin Boleh, itu bahan ngawur. tunanetra. Ikan tunanetra itu. Oke, jadi kita di sini bersama ini yang terus dapat ikan ini teman-teman. Jadi kita masih di pemeriksaan petugas, kita dihitung jumlahnya itu masih utuh apa enggak. Bagaimana ini? Apa? Yang penting ada cintanya. Kita nanti berlabuh terus. Dari Arab kita mana ya? Iya. Orang Rewa. Lalai. Mau lari. Oke. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi petualangan hari ini, cukup sekian. Besok kita berpetualang lagi. Hari keempat petualangan kami akhirnya tiba. Saat saya datang ke lokasi, ternyata teman-teman sudah lebih dulu memulai aktivitas memancing. Hasilnya sungguh luar biasa. Mereka berhasil mendapatkan banyak ikan baramudi berukuran cukup besar. Sayangnya, saya datang sedikit terlambat. Setelah perjalanan panjang dan cuaca buruk yang kami hadapi sehari sebelumnya, tubuh saya masih terasa sangat lelah. Meski begitu, melihat teman-teman berhasil mendapatkan banyak ikan tetap membuat saya ikut merasa senang. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mancing. Ini saya datangnya terlambat, jadi ini tadi strike pagi-pagi hari, terus saya terlambat ke sini. Teman-teman udah dapat banyak ini. Tadi soalnya saya masih di spot apa itu Toman, terus di sana tidak ada sambaran, terus tidak penampakan, jadi nggak apa-apa, yang penting ada cintanya ini teman-teman ini. Lagu yang utama. Tuh, ada Salamun Bacok, ini kumpul bareng-bareng teman-teman semuanya itu. Dalam sebuah petualangan, kebahagiaan tidak selalu datang dari hasil yang kita dapatkan sendiri. Terkadang melihat teman seperjalanan merasakan keberhasilan yang mereka perjuangkan juga menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan hari ini, keberhasilan itu menjadi milik kami semua. Bakar rompong Kang. Bakar harapanmu. Harapanku tas biru di pundakku, kain benangku pegang. Enak poli malah kuat. Menerjang Apa kasar ini bisa jelas toh. berjuang tak mudah, rintanganku lewati untuk menggapai mimpi. Boni Dipepes kaya ngono. Godhong ngono ki malah. bukit lembah yang terjal, bersahabat dengan alam, berdiri tegak berkobar, jiwa petualang. Laut luas yang membentang, ku jadikan tempat bermain. Dagingnya meduk pol ini. Kita makan ini. Gagal rasanya. Ini setengah matang jadi darah energinya full. Tapi ini. Jadi ikannya ini masih fresh. Ini setengah matang itu. Biar gini teman-teman. Ini saya teringat waktu dulu saya di Pantai Popoh dulu waktu jadi nelayan, makannya itu di apa itu knalpot itu, terus ikannya itu ditumpuk-tumpukkan itu. Jadi kita taunya matang itu
kalau kenyil-kenyil itu belum matang, kalau udah lunak itu berarti matang. Karena di tengah-tengah laut itu kalau naik perahu itu nggak ada pencahayaan, jadi kita cuma mengandalkan rasa itu. Tetap oke. Pas banget. Acun. Tak pancing ini nih, teman-teman. Yang tadi banyak sekali nggak terekam ini hasil strapnya ini. Oh, ini ada semuanya teman-teman. Be, masuk. Lek kopi ini Pak Salamun wis. Ada 2 nih. Tidak kena cekres ya. Mau lho anune mlebu buku nek enggak. Ini kita yo. Ya. Lebu aja kan. Kurang Kayak ibu tanah tenanan. coba di Bakaladium. Masih banyak banget ini. Dium. Nah, ngono. Pengambil tengah. Yes. Ready. Nah. Makan lagi? Nyaman nunggu. Enak sekali teman-teman. Ini tadi cari tomannya nggak ada penampakan, terus datang sini dapatnya ikan kakap ini. Ini udah berapa hari bahwa ini muncul terus, boncos terus. Dari laut sampai sini itu masih belum dapat poin kita. Apa-apa? Jelas. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di lokasi keberapa ini. Pokoknya saya pusing ini akhir-akhir ini ya, karena ini mungkin teman-teman menanti video-video dari saya itu ya, karena ini cuaca di Taiwan itu, terus ikannya di Taiwan itu tidak seperti yang dulu, karena kadang itu ya kena efek taifong. Itu kalau taifong itu wah, Taiwan itu banjir, terus ikan itu pada kintir-kintir pokoknya teman-teman. Nah ini spotnya seperti ini. Nanti saya mungkin mau coba mancing ini di sini. Tapi saya kelihatannya ikannya itu nggak seperti sebanyak yang dulu itu teman-teman. Dulu sini itu ikannya itu pokoknya tabuk-tabuk itu pokoknya. Ini oke. Kita coba cari sensasinya di sini teman-teman. Karena kalau cari ikan-ikan besar ini agak susah. Yang penting kita berpetualang. Aduh, ini bagaimana ini? Gerobolnya lewat mana ini? Semoga masih ada cintanya ini teman-teman. Kalau nggak ada cintanya, aduh, ya sini sudah harus gimana lagi. Aduh. Itu ikannya itu. Ono pemain kon dhuwur. Iki ketake kok kene, ketake gelem mangane. Iki rezeki. Kene aku mudhun rono dek mlayu apa ora? Anyas pol. Beh, sikilku kena molo nyantol suket bae larane masyaallah. Ya ampun. Ikan.
ampun. Sik ngelawan terus yuk. Waduh, berat. Sik, nyasang karang. Ayo. Nyasang karang kok. Lah kuwi. Ayo, Rene. Sik. Aduh. Nah, jarak sewasang di karang. Teman-teman. Sik. Ampun. Oke teman-teman, jadi ini dari tadi baru strike ini. Ikannya di sini tuh besar-besar, tapi karena perubahan air itu loh, air jadi iklim juga mempengaruhi. Jadi ikannya itu agak susah makan ini. Nih, lumayan ini babon ini. Jadi ini tadi saya tunggu, akhirnya lama banget, akhirnya mau makan ini. Ini mantap ini. Suasananya itu di sini tuh kayak kayak rawa-rawa ya, bukan rawa-rawa. Tapi ini spotnya di sini, ini spot Mandahong ini. Pokoknya di sini ukuran nilainya itu sekitar 3 kilo lebih ini. Saya tunggu akhirnya mau makan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti kalau nggak ada ikannya ya kita cari spot lagi. Seperti inilah petualangan kali ini, penuh dengan suka duka di sini. Lu. Iyo, gede tenan iki. Ini tadi nggak sengaja kok malah dapat ikannya ini. Ayo sini. Aduh. Luahnya gendeng ini. Ayo sini. Strike tiba-tiba ini. Wah. Jadi ini tadi nggak tahu saya. Oke teman-teman, poin kedua ini tadi strike tiba-tiba dapat itu. Jadi saya menengok itu, ini ternyata dimakan umpannya ini. Oke, kita lanjutkan strike ketiga ini teman-teman. Tawes tenan toh, yo. Tawes lo. Bro, barangnya lo. Bro Mas. Barangnya tawes lo. Aduh, gawil. Gawil. Aduh, teman-teman, gawil ini, gawil. Aduh, kayaknya moncal ini. Aduh. Ya kan, ternyata tawes pelakunya. Ini tawes sini. Pokoknya ini lumut itu makanannya tawes juga bisa, nila juga bisa. Ini tadi kentut. Saya lihat itu ikan apa ini, masa kecil. Nah, ternyata tawes ini ukurannya jumbo ini teman-teman ini. Ini spotnya itu, pokoknya di sini itu benar ikan nilanya. Kalau yang babon itu babon. Ini agak susah ini mancingnya ini. Aduh, ini nunggunya itu, pokoknya ini berapa menit itu loh, enggak langsung cup der itu enggak ini. Makanya agak susah ini. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita rilis saja ini, karena saya enggak begitu suka ikan tawes ini. Kita rilis. Bye-bye.
Seekor ikan nila berukuran besar hari ini menjadi penutup petualanganku. Meski target utamaku ikan toman masih belum berhasil kudapatkan. Setiap perjalanan selalu meninggalkan cerita dan pelajaran yang berharga. Inilah kisahku, si Bulang Indonesia di Taiwan. Tentang perjuangan, harapan, dan petualangan yang tak selalu berakhir sesuai rencana, tetapi selalu menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih kepada kalian yang telah setia mengikuti setiap langkah petualanganku hingga akhir episode ini. Dukungan kalian menjadi semangat untuk terus menjelajahi tempat-tempat baru dan menghadirkan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga semangat berpetualang. Dadah, sampai bertemu lagi. Ku akan terus berlari melewati bukit lembah yang terjal bersama